Ya, akun Sang Raja pada episode kali ini akan dibuka dengan kita yang dilempar kembali ke 20 tahun yang lalu menurut waktu di zona ketiga Antartika. Saat-saat dimana terjadinya pertempuran di antara pihak manusia melawan seekor Great Monster. Selama pertarungan, manusia terus menghujani sang monster dengan rentetan tembakan. Formasi yang mereka gunakan cukup rapi. Ketika ada satu kelompok yang tidak dapat bertahan, mereka akan bergerak mundur secara perlahan, lalu digantikan dengan prajurit yang masih prima. Formasi pengepungan yang dilancarkan dipimpin oleh Van Dijk muda yang statusnya saat itu masih menjadi kapten. Suasana seketika berubah di saat kemunculan seekor lipan raksasa yang menyembul keluar dari bawah permukaan es di tengah-tengah pengepungan. Makhluk yang kehadirannya tak diperhitungkan tersebut membuat formasi mulai goyang. Sebelum sang lipan yang hadir melakukan serangan, tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Sebuah tebasan dengan kekuatan luar biasa membuatnya tumbang dalam satu kali serangan. Serangan kuat itu dilepaskan oleh sosok pria yang menggunakan perlengkapan full armor hitam tembaga. Salah satu dari 5 pahlawan legendaris, Kazan, berdiri tegap di atas tubuh monster yang dibantainya sambil meminta para prajurit untuk tetap tenang dan tetap bergerak pada formasi yang sudah dibentuk. Pertarungan pun terus berlanjut dan prajurit kali ini ditemani langsung oleh Kazan yang bergerak sebagai ujung tombaknya. Di saat menerima sebuah cepolan dari musuh, Kazan bisa merasakan tekanan yang diberikan oleh makhluk itu cukup kuat. Serangannya juga berat, tapi cuma itu saja. Melakukan counter attack, Kazan bermanuver dengan cepat ke arah depan, bergerak mengayunkan pedang besarnya untuk memotong salah satu lengan si monster. Serangan yang juga menyebabkan musuh langsung kehilangan keseimbangan. Tak menyia-nyiakan kesempatan yang datang, Kazan meminta kepada prajurit untuk masuk dan memberikan serangan mematikan kepada musuh. Setelah musuh besar tersebut berhasil dikalahkan, para prajurit mendapatkan cukup banyak magic kristal es yang sangat berguna ketika mereka berada di Antartika. Mengingat kristal es di masa itu merupakan satu-satunya penghasil energi yang bisa digunakan. Sementara para prajurit melakukan pembersihan, di sisi lain Van Dijk muda berbicara sama Kazan. Kazan berkata, jika selanjutnya mereka akan bergerak lebih jauh memasuki area inti Antartika. Van Dijk merasa senang setelah sekian lama berada di sana, akhirnya datang juga kesempatan untuk bisa mengalahkan sang bos terakhir di tempat tersebut. Kazan tiba-tiba nyentil dahi Van Dijk, bikin wajahnya memerah. Hubungan keduanya sangat dekat. Apakah kedua lelaki ini sebenarnya adalah? Kazan minta Van Dijk untuk jangan berpuas diri dahulu. Semakin dalam mereka bergerak ke area inti, maka akan semakin tinggi pula resiko yang akan mereka terima. Apapun yang terjadi ke depannya, Kazan minta Van Dijk untuk tidak boleh lengah. Setelah masuk lebih dalam menuju area inti, udara dingin mulai tertutupi oleh kabut-kabut yang tebal. Kazan langsung paham terdapat sesuatu yang salah dan gak beres. Pandangan mereka untuk melihat ke depan semakin sempit, sampai akhirnya sama sekali tak kelihatan apapun. Karena cuaca yang begitu ekstrim, Van Dijk berpikir untuk mengirim pasukan pengintai ke depan buat mengecek situasi. Tapi Kazan menganggap itu bukan pilihan yang bagus. Terus berjalan ke depan memasuki kabut, sang hero minta Van Dijk untuk tetap tinggal. Kazan akan pergi sendirian. Sekalipun Van Dijk mencoba menghentikan Kazan, akan tetapi dia tetap pergi seorang diri. Tugas tersebut hanya bisa dilakukan sama orang-orang kuat seperti dia, ungkapnya. Namun jika tidak kembali setelah memasuki kabut, Kazan minta Van Dijk dan para prajurit lainnya untuk segera mundur ke titik kumpul awal yang telah mereka tandai dan bergabung dengan pasukan utama. Dan akhirnya benar saja, setelah memasuki kabut yang menutupi jalan menuju area inti Antartika, Kazan tak pernah kembali lagi. Bikin prajurit nggak punya pilihan selain mundur terlebih dahulu. Tahun-tahun pun berlalu, meskipun pasukan ekspedisi Antartika mengirim pasukan untuk melakukan penyelidikan beberapa kali, begitu mereka masuk ke dalam kabut, mereka tidak pernah kembali, seakan lenyap entah kemana. Kabut itu menjadi lambang kematian yang menimbulkan bayang-bayang keputusasaan pada setiap orang yang ingin menguak kebenaran. Tahun-tahun pun berlalu. Setelah menjadi komandan, Van Dijk kembali dan berniat untuk masuk ke area inti yang lebih dalam di Antartika. Seorang prajurit yang merasa khawatir bertanya apakah sang komandan benar-benar pengen masuk ke area berbahaya tersebut. Masih belum terlambat buat kembali, kata dia. Van Dijk tiba-tiba nodongin beceng ke kepala prajurit tersebut. Dia mengabaikan saran bawahannya dan tetap bersikeras untuk memasuki tanah berkabut. Van Dijk mengungkapkan jika masuk ke sana merupakan obsesi pribadinya, dan semua itu sama sekali tidak ada hubungannya sama para prajurit. Tak bisa menghentikan niatan sang komandan, sang prajurit hanya bisa berdoa agar Van Dijk sukses memenuhi keinginannya.
memasuki area berkabut. Pandangan Van Dijk semakin lama semakin menyempit. Pada saat itu dia berpikir apakah Kazan masih hidup. Sekalipun sudah mati, setidaknya Van Dijk ingin melihat jasad sang hero dengan mata dan kepalanya sendiri. Karena jika tidak, Van Dijk bakalan terus kepikiran. Ceritanya Van Dijk sudah berjalan dengan sangat jauh. Tubuhnya sudah mulai letih. Dan anehnya selama perjalanan mengarungi kabut, dia sama sekali tidak menjumpai satupun monster. Tapi pertanyaannya ialah sampai kapan dia harus terus berjalan? Kapan semuanya akan berakhir? Berlama-lama kemudian dan masih tak menemui jalan keluar, Van Dijk yang tubuhnya lemah jatuh ke tumpukan salju. Kesadarannya mulai menghilang, berpikir bahwa dirinya bakalan segera mati di tanah kabut tak berujung tersebut. Sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, Van Dijk jadi kembali seger pas ngelihat seseorang yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan dia adalah Kazan, sosok yang menjadi alasan kenapa Van Dijk masuk ke tanah berkabut. Hanya saja yang muncul di sana bukan Kazan yang asli, melainkan cuma sekedar proyeksi. Dia menjelaskan jika tanah berkabut itu merupakan semacam solo dungeon yang luas dan istimewa. Saat itu tubuh utamanya tengah berada di dalam ruang yang berbeda sama Van Dijk. Hanya setelah menyelesaikan berbagai tugas yang sangat sulit di dalam solo dungeon itu, barulah mereka dapat kembali dan memasuki tugas terakhir di Antartika. Selain itu, bagi Kazan yang masih terjebak di dalam solo dungeon, dia merasa suatu berkah bisa bertemu dengan Van Dijk walaupun cuma bertemu proyeksi kesadarannya saja. Van Dijk tanya apakah Kazan bisa kembali keluar dari dalam dungeon tersebut dan menjalani kehidupan di luar seperti biasa. Keluar dari solo dungeon yang masih belum selesai bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil. Selain itu, Kazan tidak berpikir untuk keluar dulu sebelum dia berhasil mendapatkan harta karun rahasia yang tidak boleh dirinya abaikan. Harta karun rahasia, Kazan meyakini jika itu merupakan harta karun yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari seluruh ekspedisi. Dia tak tahu apakah ada orang lain yang sudah memasuki area inti terdalam Antartika ataukah tidak. Tapi yang pasti dia harus mendapatkan harta karun rahasia itu terlebih dahulu demi memastikan umat manusia bisa benar-benar meraih kemenangan di akhir. Kalau memang mesti kayak gitu, Van Dijk berniat buat membawa lebih banyak prajurit buat masuk ke dalam solo dungeon itu demi mencari harta karun yang dimaksudkan. Begitu pula dengan Van Dijk yang juga akan ikut masuk ke sana. Akan tetapi Kazan tidak memperbolehkannya. Sambil membuka helmnya, sang hero berkata jika anak muda bodoh di masa lalu itu kini sudah tumbuh menjadi orang dewasa yang dapat diandalkan. Kazan tidak akan membiarkan Van Dijk mati dengan sia-sia karena masuk ke dalam dungeon, memanggilnya dengan sebutan anakku yang konyol. Dari sinilah diketahui fakta bahwa Van Dijk ternyata anaknya Kazan. Pantesan dia terobsesi buat nyari Kazan yang hilang di dalam kabut. Setelah susah payah hampir menyerah, kini Van Dijk sudah berhasil memasuki tanah berkabut. Namun sang bapak yang selama ini telah menghilang dan kembali muncul dalam bentuk proyeksi malah memintanya buat kembali. Begitu menyebalkan. Ya, memang si anak sudah berjuang, tapi si bapak menganggap si anak harus tetap hidup. Selama dia hidup pasti akan ada hari di mana mereka akan bisa kembali dipertemukan. Sama seperti saat ini. Apapun itu, Kazan minta Van Dijk buat kembali dan percayakan rahasia tersebut kepada orang-orang yang punya kuasa dan dapat dipercaya. Sebagai salam perpisahan, Kazan mendorong anaknya terpental jauh keluar dari tanah berkabut sambil ngecengin. Padahal anaknya sudah dewasa, tapi masih juga nggak mau nurut sama perkataan bapak. Ya, kira-kira begitulah rahasia yang ditinggalkan sama salah satu hero legendaris Kazan, yang tidak lain adalah bapaknya si Van Dijk. Komandan Lin sendiri tidak pernah tahu kalau Van Dijk ini anaknya Kazan. Van Dijk sangat cerdik menyembunyikan identitas aslinya. Van Dijk sengaja melakukan semua itu karena dia nggak mau hidup di dalam kemewahan sebagai anak hero. Dia membuang semua privilege tersebut dengan mengganti namanya sejak kecil. Itulah yang menjadi alasan kenapa nggak ada orang yang tahu kalau Van Dijk itu anak Kazan. Wang Hao sedikit ngeledekin Van Dijk. Menurutnya cerita tentang orang tua hero legenda dan anaknya itu cukup banyak di film-film. Biasanya anaknya bakalan jadi pemeran utama, tapi sekarang Van Dijk malah terlihat sangat menyedihkan, kayak dia bukan pemeran utamanya deh. Ngocol juga nih anak, kata Van Dijk. Terlepas dari itu, Van Dijk tanya ke Yeo, apakah informasi yang baru saja dia sampaikan itu berguna baginya? Bisakah Yeo membawa sang hero legenda itu pulang? Jujur Li, Yeo sendiri masih bertanya-tanya apakah memang benar harta karun rahasia yang ada di dalam solo dungeon itu dapat mempengaruhi hasil akhir. Sebelumnya Muyu juga sempat bercerita jika akhir ceritanya sangat tidak stabil. Apakah karena semua itu terkait dengan tidak adanya hadiah kunci? Ya, nampaknya Yeo memang harus memasuki solo dungeon itu dulu deh. Setelah menetapkan keputusan apapun keadaannya, Yeo janji kepada Van Dijk kalau dia akan membawa Kazan pulang.
Komandan Lin dan Komandan Van Dijk kini telah berkumpul. Mereka membawa Yeo dan teman-teman menuju lokasi tempat di mana tanah berkabut yang misterius itu berada. Jalan menuju Solo Dungeon kini sudah berada tepat di depan mata. Yeo menjelaskan jika perjalanan kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Semua orang tidak akan bisa saling menjaga satu sama lain, dan bahkan mereka juga tak dapat memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Intinya yang mau Yeo sampaikan hanyalah satu hal: hiduplah lalu bersatu kembali di ujung jalan. Beragam macam pernyataan pun diucapkan sama teman-teman Yeo. Ada Poseidon yang bilang, "Lego sajalah, jangan kebanyakan cincong." Wang Hao, apapun yang terjadi dia akan menghajar rintangan yang muncul di depannya. Ketua Ji, dia nggak sabar pengen ketemu sama musuh yang kuat. Yin Huan, dia akan melakukan yang terbaik. Bagi Shulu ini adalah waktu yang pas untuk menguji kekuatan masing-masing. Kalau Paman Xiao Chen, dia merasa sudah lama sejak dirinya berjuang sendirian. Sebelum berangkat, Van Dijk meminta Yeo dan teman-teman buat pembalikan badan. Di sana bersama dengan Komandan Lin, dia dan para prajurit sudah memberikan hormat. Berterima kasih karena Yeo dan teman-teman sudah mau mengambil resiko yang besar demi masa depan seluruh umat manusia. Berharap agar mereka bisa sukses dalam perjalanan dan selamat sampai akhir. Yeo berjanji akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Keberadaan Yeo dan teman-teman pun mulai menghilang ketika mereka berjalan memasuki kabut yang tebal. Bahkan dalam menghadapi teror yang tak terduga, Yeo dan teman-teman sama sekali tidak merasa takut. Anak-anak muda memang sangat tangguh. Pak Lin sebagai orang tua merasa kalau dirinya jadi nggak begitu berguna. Sungai waktu yang panjang mendorong maju gelombang-gelombang di belakangnya. Harapan umat manusia memang seharusnya dipegang oleh anak-anak muda. Sesaat setelah masuk ke dalam kabut, Yeo langsung kehilangan teman-temannya. Itulah aturan dari tanah berkabut yang akan segera Yeo masuki. Ditambah dengan kesulitan tinggi dari Soul Dungeon, yang harus dilakukan hanyalah berhati-hati pada setiap langkah yang mereka pijaki. Setidaknya Yeo sebelumnya sudah membagikan berbagai ramuan dan perlengkapan kepada semua teman-temannya. Jadi mereka harusnya nggak terlalu kesulitan untuk melindungi diri masing-masing. Artefak Yuanchu terakhir yang didapatkan sebelumnya masih belum diketahui apakah kegunaannya. Karena setiap artefak memiliki kemampuan berbasis aturan, Yeo berandai-andai bakalan sangat hebat jika artefak tersebut bisa melawan aturan tanah berkabut, seperti menusuk-nusuk kabut, terus selesai deh. Padahal Yeo sudah hati-hati dalam mengambil setiap langkahnya, tapi pijakan yang sebelumnya terasa tiba-tiba menghilang. Dia jatuh terperosok ke bawah dengan cepat, dan anehnya saat itu Yeo sama sekali tidak bisa mengaktifkan Demonic Wing atau kontak Pandora buat bisa terbang. Nampaknya itu juga semacam aturan di tanah misterius itu. Setelah jatuh ke bawah dan kembali tersadarkan, Yeo kembali bangkit dan bertanya-tanya di mana dirinya sekarang berada. Tempat yang dia kunjungi sekarang begitu aneh. Yeo seperti berada di sebuah tempat penampungan, dan di sana terdapat banyak makhluk hidup yang terlihat berbeda bila dibandingkan dengan manusia di bumi. Reaksi makhluk-makhluk di sana juga berbeda-beda. Ada sebagian dari mereka yang sangat senang dan gak sabar karena sebentar lagi akan melakukan bantai-bantai. Namun ada juga dari mereka yang takut, berpikir bahwa mereka bakalan segera mati. Saking takutnya dari mereka yang berpikir bakalan segera mati daripada mati di tangan orang lain, ada juga makhluk yang milih buat mati di tangan diri sendiri saja. Tempat yang sangat-sangat tidak normal, pikir Yeo. Gak cuma itu, setelah terlempar ke tempat aneh tersebut, Yeo juga tak bisa berpindah ke akun-akun supernya. Jangankan yang paling super, akun Raja Qian yang paling basic sekalipun terkunci. Satu-satunya yang patut buat disyukuri ialah level Yeo yang masih nge-link ke akun rajanya. Ketika Yeo jajal kekuatannya dengan nonjok angin, Yeo bisa merasakan kalau kekuatan yang dikeluarkan oleh tangannya itu setara sama level 500, 10 kali lipat dari level yang terpampang pada bar statusnya. Setelah melihat lebih dekat, Yeo mendapati jika semua makhluk-makhluk asing yang ada di depannya berkisar antara level 400 sampai 500-an. Jadi tetap saja Yeo tidak punya keuntungan lebih banyak dari mereka. Sebenarnya apakah maksud dari Solo Dungeon yang mempersatukan Yeo dan para makhluk-makhluk asing tersebut? Yeo jadi merasakan firasat yang kurang mengenakan. Suara bergemuruh pun terdengar bersama dengan lantai yang mulai mengangkat ke atas. Satu ruangan naik seperti sebuah lift. Terdengar pula suara yang mulai menghitung mundur dari angka 30. Ini akan segera dimulai, kata seorang alien. Apanya yang dimulai? Tanya Yeo. Si alien cuma bilang, lihat saja sendiri nanti dan Yeo bakalan tahu. Setelah ruangan naik ke atas dan berhenti, pintu keluar mulai terbuka. Bersamaan dengan suara hitung mundur yang terdengar, mereka semua orang yang ada di dalam ruangan diminta untuk segera keluar sebelum hitung mundur berakhir. Karena jika tidak, mereka bakalan mokai. Mereka yang masih mau hidup seperti Yeo pun gak pakai lama-lama langsung keluar dari ruangan tersebut.
Ketika menengok ke arah belakang, Hyo heran kenapa ada banyak alien yang gak bergerak dan milih buat diam di dalam ruangan. Mereka yang merasa kalau diri mereka lemah gak keluar ruangan karena ngerasa percuma, pada akhirnya bakalan tetap mati-mati juga. Daripada dihabisi oleh orang gila, mereka memilih untuk berakhir di sana. Dan ya, setelah hitungan berakhir, ruangan tersebut menjadi hitam, gelap, tak terlihat apapun, bersamaan dengan darah yang muncrat-muncratan keluar. Mereka sama sekali tidak terselamatkan. Metode yang sangat kejam. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Ketika melihat sekelilingnya, Hyo ternyata sudah berdiri di sebuah arena megah. Terdapat pula banyak penonton yang telah memenuhi tribun. Sambil membawa uang, para penonton berteriak berkata jika mereka udah nggak tahan buat cepet-cepet ngelihat sungai darah. Sebelum akhirnya muncul sosok proyeksi alien jumbo di tengah-tengah arena yang memberikan sambutan kepada para penonton karena sudah datang di Hell Arena, tempat di mana mereka bisa menyaksikan the art of pembantaian yang tidak tertandingi. Berada di sana akan memberikan para penonton feel dari sensasi kematian yang sesungguhnya. Penonton juga diharapkan buat langsung pasang taruhan, menentukan siapa yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Setelah waktu bertaruh ditutup, masuklah ke sesi Hell Arena pertama. Dari bawah pusat arena naik seekor makhluk yang lebih besar ukuran tubuhnya bila dibandingkan dengan Hyo dan para makhluk asing sebelumnya. Desis suara terdengar di telinga semua orang. Itu berasal dari sosok keras mesin level 500, Electronic Serpent Supernova. Babak pertama, tapi nggak pakai babi, Bu. Langsung lawan makhluk tingkat, bos. Apakah yang akan dilakukan oleh para alien-alien di sana? Apakah mereka bakalan kerjasama dengan Bang MC kita? Ataukah mereka akan bertarung sendiri-sendiri lawan bos ular mekanik? Rebutan siapa yang dapat killnya? Merdeka! Hidup Joku!